Gue tuh nggak tahu kalau gue ngambil musik gue jadi apa. Oke. Kalau kita ngomong kita jadi hukum, pasti jadi pengacara. Kedokteran jadi dokter. Ambil misalkan ambil desain, dia ujung-ujungnya jadi orang desainer gitu ya atau apa gitu ya. Kalau ambil musik jadi apa di Indonesia ya? Kita nggak tahu gitu. Tapi kan bukan lagu gua gitu. Nah, oh berarti lu suka bawain lagu gua? Suka lah, suka banget. Wah ini mesti ditagih nih sama gua. Nah, iya. Makanya saya cabut dari bandnya. Karena mungkin gara-gara angkatannya Kang Yeri yang udah terlalu bodoh kata gue. Bukan. Nggak ngomong gitu, nggak gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena di Jakarta kan terlalu banyak culture orang-orang dari daerah kan. Jadi cara ngomongnya itu beragam. Di sini kan cara ngomongnya kan logatnya Sunda gitu kan. Lokal banget, jadi dengarnya ada sampai nggak tahu dia kesel apa nggak tuh udah nggak tahu tuh. Gitu. Dia ngomongnya marah apa nggak tuh nggak tahu tuh. Gitu. Ngomongnya baik-baik aja ya orang Bandung ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang penyanyi baru, pencipta lagu juga, komposer hebat, banyak lagunya yang artis-artis lain yang booming sama lagu-lagunya dia nih, gitu. Mulai merintis karir nih guys, jadi sekarang dia lagi ngerintis karir, dia sendiri sekarang nyanyi, akhirnya selain punya suara yang khas juga, beliau juga ternyata seorang sarjana hukum. Oke, kita sambut Felix Vergy. Halo. Waduh. Gue di skrip bacanya Felix Vergy. Iya, bener. Bener kan? Tapi bener kan? Bener kan? Pas di skrip, ada SH-nya ya. Jadi bangga nih, orang tua pasti bangga nonton ini. Enggak, gue pertanyaan gue ini tim gue dapat informasi itu dari mana? Dari Instagram pasti. Karena Instagram gue tuh pasti ada gelarnya. Oh gitu. Ditulis untuk menghargai jasa-jasa orang tua. Itu. Benar udah biayain kencengnya dari kecil ya. Betul. Benar biayain kan. Felix apa kabar? Luar biasa. Gue manggilnya Felix atau apa? Felix boleh. Felix boleh. Senyamannya aja lah. Fel. Sekarang sibuk apa aja nih, Fel? Sekarang lagi sibuk tetap ngeband ya. Ngeband tetap cari duit lewat musik lah. Sekarang lagi fokusnya lagi bikin lagu single. Karena ini untuk karena udah cukup lama vakum nggak bikin sekarya, sekarang udah mau bikin karya lagi. Udah bikin karya lagi sekarang. Sekarang mau cobalah peruntungan. Yang gue tahu itu Felix itu sebenarnya banyak lagunya yang dipakai orang sebenarnya. Iya, beberapa. Ya teman-teman kan ada teman-teman yang ya mau ngerintis juga selebgram atau penyanyi cover pengen lagu tuh teman-teman juga kan. Kebenaran komposer ya. Banyak pertanyaan yang gue mau tanyain nanti. Oke. Kalau lu aslinya orang Jakarta? Orang Jakarta. Maksudnya lahirnya di Jakarta. Lahir Jakarta. Aslinya? Aslinya tebak dari muka gue kira-kira orang muda mana? Sih. Dari mana? Muda. Orang mana kira-kira? Sukunya deh. Sekali nebak deh. Sekali nebak ya? Iya. Sekali nebak. Makassar. Salah. Dari mana? Orang Batak. Orang Batak? Iya. Kan SH itu marga-marga orang Batak kan selalu ada SH-nya kan. Oh iya. Gue Batak Manado. Banyak sarjana hukum. Itu sarjana hukum kan? Sarjana hukum. Iya, Batak Manado soalnya. Batak Manado. Jadi nggak kelihatan banget sih. Mukanya muka Manado. Iya. Oh padahal aslinya orang Batak. Aslinya orang Batak. Suaranya kencengnya kayak orang Batak tuh. Nyanyi juga bagus, pantesan. Terus lu tuh kan bisa ketemu kita nih sekarang nih. Iya. Kan lu lagi di Bandung nih. Kita di Bandung nih guys. Jadi lu udah berapa hari di Bandung? Ini udah hari ke berapa ya? Keberapa sih kita? Keberapa? Ketiga ya? Hari ketiga ya? Ini ketiga. Besok hari keempat. Hari keempat besok. 4 hari di Bandung. 4 hari di Bandung. Nah ini lagi promo. Lagi promo keliling-keliling radio. Keliling radio aja. Ini first time-nya gue juga untuk promo keliling-keliling Solo. Dulu tuh pernah keliling Bandung kali. Bisa keliling-keliling. Bukan. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya iya ini pertama kalinya karir Bandung nih. Ini jokesnya bapak-bapak banget sih. Iya, karena dulu kita pernah ketemu saya masih muda kan. Oke, jadi lagi promo aja di beberapa radio di Bandung. Nah, pertama kali ini karirnya sendirian gitu, nggak sama teman-teman, nggak sama band. Dulu pernah, sekarang udah sendirian penyoba. Ternyata susah juga ya promo keliling-keliling itu, ngomong sendiri itu susah juga ternyata. Iya sih, capek banget ternyata. Tapi lama-lama kayaknya bisa. Pasti sih bisa. Ternyata seru, tapi enaknya
orang-orang Bandung tuh ramah. Iya ramah sih. Ramah. Sekalinya ngomong minjem duit. Ramah-ramah. Bagus, lagu kamu bagus. 200 boleh gak katanya? Ntar pinjem 100 dong, nggak kayak gitu. Iya tiba-tiba begitu. Oke, menurut lu Bandung gimana, Alex? Bandung. Setelah lu mau 4 hari nih di Bandung, gue pengen tahu aja. Pertama, pasti kalau POV orang Jakarta, Bandung lebih adem. Oke, terus? Lebih adem, orangnya lebih ramah. Oke. Lebih cantik. Lebih cantik? Wah gila. Kata orang Bandung, Jakarta loh yang cantik-cantik. Match lah berarti. Tapi memang orang nggak tahu adem aja gitu. Orang-orangnya baik. Nggak tahu ya, mungkin karena di Jakarta kan terlalu banyak culture orang-orang dari daerah kan. Yeah. Jadi cara ngomongnya itu beragam. Di sini kan cara ngomongnya kan logatnya Sunda lokal, gitu kan. Lokal banget, jadi dengarnya adem banget. Ya. Sampai nggak tahu dia kesel apa enggak tuh udah nggak tahu tuh. Gitu. Dia ngomongnya marah apa enggak tuh nggak tahu tuh. Gitu. Ngomongnya baik-baik aja ya orang Bandung ya. Makanya gue bilang juga sekali ngomong minjem duit nanti. Oh iya. Ngomongnya baik-baik iya. minjem duit. Lex, iya. terus lu tuh kan tadi gue lihat ada embel-embel SH-nya tuh. Kalau SH tuh sarjana hukum kan? Sarjana hukum. Kepake nggak gelar lu? Enggak sama sekali sih. Enggak sama kenapa? sekali. Lu kenapa milih musik sekarang? Padahal gelar lu tuh bisa dipakai nyari duit tuh. Gini, ini gue selalu sharing sama orang. Kenapa ngambil hukum? Kenapa nggak ngambil musik? Karena gue waktu kuliah, waktu SMA lah ya. Gue tuh nggak tahu kalau gue ngambil musik gue jadi apa. Oke. Kalau kita ngomong kita jadi hukum, pasti jadi pengacara. Kedokteran jadi dokter. Ambil misalkan ambil desain, dia ujung-ujungnya jadi orang desainer gitu ya atau apa gitu ya. Kalau ambil musik jadi apa di Indonesia ya? Kita nggak tahu gitu. Iya benar. Ya udahlah ambil hukum aja. Kebetulan bokap sarjana hukum juga. Oh iya. Sarjana hukum. Walaupun nanti orang Batak ya. Orang Batak nih kan, pinter ngomong katanya kan, sama nggak mau kalah kita kan. Jadi ngambil hukum. Ya walaupun akhirnya main musik ketemunya sama orang-orang yang kuliah musik juga. Gue harus salaman nih. Gitu. Kenapa? Gue juga SH. Itu dia. Seorang Kang Kiri aja ngambil hukum juga. Nggak kepake. Nggak kepake. Tiba-tiba jadi musisi kan. Iya nggak apa-apa sih. Ya paling ya hukum membelajar kita. Kuliah tuh bikin kita jadi bisa berpikir lebih. Oh gitu. Lebih apa ya? Lebih kritis aja kan. Oh iya. Iya sama seperti kasus lu tuh hampir sama kayak gue. Cuman gue kan punya persepsi sendiri nih dari sisi gue sendiri. Nah kalau Felix, gue pengen tahu dari semenjak lu kan punya gelar SH segala macam. Nah apa yang bikin memutuskan lo akhirnya untuk gue terjun ke musik aja deh gitu? Sebenarnya karena dari kecil udah dilesin sama keluarga kan, les piano, les nyanyi gitu. Terus lama-lama makin ke kuliah ngerasa kayaknya ini passion deh. Masa sih nggak bisa hidup dari musik gitu? Berpikir itu dulu. Abis itu pas kuliah hukum, ya udah kuliah hukum kan memang karena orang tua juga ngarahin dah hukum aja daripada bingung. Yeah. Nah sepanjang perjalanan kuliah itu, gue juga sambil ngeband. Sambil ngeband juga. Secara anak muda ya. Iya main gitar di kafe gitu. Ternyata ada cuan-cuannya juga. Terus ketemu sama circle yang memang kerja di musik juga. Jadinya terarah dengan cukup baik. Oh ternyata musik itu industrinya, maksudnya pekerjaan musik itu cukup menjanjikan lah untuk masa depan lah gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya itu memutuskan, gue coba di musik deh gitu. Tapi suka nyanyi, suka musik itu dari kecil? Dari kecil sih. Dari kecil udah suka ya? Udah suka banget sih. Udah suka banget. Emang diarahin sih. Oh jadi dari kecil juga udah punya cita-cita. Gue pengen jadi sesuatu lah di panggung gitu lah sebenarnya gitu. Jadi kan. Artis lah ya. Iya, jadi artis lah. Ngomong artisnya nggak enak banget soalnya. Enak banget ya. Seru soalnya. Aduh, iya makanya. Terus ini nih, jadi apa maksudnya kayak momen apa sih yang buat lo nih, Lex? Vel, membuat lo akhirnya gue yakin nih gue harus serius di jalur musik gitu sekarang. Gue pokoknya harus di musik deh. Momen apa tuh yang bikin lo itu? Gue pengen tahu nih. Mungkin ketika gini, mau jadi artis gitu ya. Iya. Mungkin waktu itu karena dulu gue suka reguler kan. Gue suka reguler main di kafe, di bar gitu kan. Ada satu titik ketika gue nyanyi, gue 4 tahun 4 tahun sebagai penyanyi bar. Ada satu titik ketika gue lagi nyanyi lagu orang, termasuk lagu T5 juga. Iya. Itu lagu saya nyanyiin terus. Yang mana lagu? Ya itu lagu itu udah cuma itu satu one hit yang mantep banget, selalu nyanyiin sama semua orang ya. Saya sampai hafal pianonya tuh. Oke. Ketika lagi nyanyiin lagu orang, semua sing along. Tapi entah ada di tahap kayak pas sing along, kayaknya ini orang sing along bukan karena gua sih, karena karya ini gitu. Terus gue berpikir yang mana pas bawain lagu gue gitu kayak itu juga wah siapa yang kau langsung semua meledak ya kan. Tapi kan bukan lagu gue gitu. Nah, berarti lu suka bawain lagu gue?
Suka lah, suka banget. Wah ini mesti ditagih nih sama gue. Nah, iya. Makanya saya cabut dari bandnya. Saya mau nyanyi lagu Kau versi saya sendiri aja. Jadinya Kau Felix judulnya. Iya benar. Oke, terus. Akhirnya pas udah nyanyi, dia titik kayaknya gue buat karya deh. Iya. Sampai akhirnya gue lebih puas ketika gue nyanyi lagu karya sendiri, semua singelong. Okay. Pasti kalian ngerasain kan nyanyi lagu band sendiri, tiba-tiba semua nyanyi bareng, itu ada kepuasan di sini kan. Rasanya beda ya? Rasanya beda ketika cover lagu orang. Ya misalkan kita nyanyi lagu band The Top gitu, ya semua juga tahu lagu itu. Gak harus gue yang nyanyi gitu. Jadi dari situ lo punya pikiran pokoknya gue harus punya karya sendiri. Iya. Dan suatu saat gue punya tujuan orang harus nyanyi lagu gue, yang nonton gue, dan itu akan puas banget ya. Iya. Bahkan 10 orang yang singalong aja nggak apa-apa lah. Happy ya kita. Itu happy banget. Asal lagu sendiri. Bener Daripada 100 orang tapi kita nyanyi. Berarti bener ini musisi sebenarnya. Musisi sejati. Ketahuan banget idealis saya. Iya, sampai S-nya ditinggalin. S-nya ditinggalin. Oke, Pel. Genre yang lu suka tuh apa sih sebenarnya? Yang sekarang genre musik apa yang lu pilih untuk identitas lu sebagai penyanyi tuh yang gua settle nih, gua mau akan di jalur. Sebenarnya genrenya udah pasti pop ya. Pasti pop sih. Karena kalau dari dulu tuh, karena kan gua ada dua dimensi nih. Gua ada main keyboard juga, karena gua juga keyboardist. Iya benar. Kan juga gue penyanyi. Tapi kalau keyboardist mungkin gue suka R&B seru ya, kayak R&B gitu kan buat show off. Tapi untuk nyanyi dan karya kayaknya pop Indonesia sih udah. Pop Indonesia. Dengan warnanya yang mungkin sekarang makin berkembang, ya gue ikutin perkembangannya juga gitu. Nggak terpatok dengan satu yang. Misalkan dulu gue suka banget sama Kahitna banget. Iya soalnya kan pop tuh banyak banget ya. Maksudnya jalurnya ada pop tuh ada yang ya sementara kan luas yang namanya pop. Parah luas banget pop. Tapi semuanya berarti lo tuh main di area pop gitu. Karena faktor reguleran juga. Jadi denger semua masuk. Oh iya. Semua musik masuk. Bener. Tapi kesimpulan dari semuanya ada gue pop banget nih kayaknya deh. Itu lu punya kesulitan gak sih? Karena lu kan dulu sempat main di kafe dengan random bawain banyak lagu gitu kan. Iya parah. Akhirnya di saat lu membuat karya, akhirnya lu kebingungan. Gue harus yang mana nih gitu kan? Bener. Itu ngerasa banget. Kerasa banget kayak nggak tahu jati dirinya kemana tuh nggak tahu. Terus yang lu lakuin apa untuk mengantisipasi itu? Gua kalau di luar gua kerja ngulik lagu-lagu yang hit sekarang, gua tetap stay di satu genre. Kalau memang nggak kerja, gua akan putar lagu itu terus. Sampai nempel. Pasti outputnya pasti nanti keluarnya itu terus kan. Iya sih benar. Dibanding kayak dengerin lagu baru lagi, dengerin lagu baru. Ya dengerin lagu baru untuk tahu update sekarang. Iya benar. Tapi tetap kalau misalkan lagi ngapa-ngapain udah dengerin lagu yang kita suka aja udah. Iya benar. Referensi lu apa? Oh Kahitna lah harus lah. Kahitna. Mas Yofi Widianto sih udah gak ada lawan itu, gila parah. Mudah-mudahan Mas Yofi nonton nih. Wah gila parah, itu lagu memang Mas Yofi parah kalau bikin lagu sih. Iya sih, kemarin teman-temannya geng Mas Yofi juga ada yang kesini, jadi wah, gila, idola siapa tahu pada nonton. Semoga ya, aduh ajak deh, saya hafal semua lagu Kahitna nih, tenang. Kahitna, Yofi Nuno saya hafal semuanya. Kahitna sih paling parah. Oh gitu. Kahitna paling parah. Parah banget sih Kahitna banget. Tapi emang karya lu juga sekarang banyak yang lebih ke arah situ ya? Iya. Dulu kan kita pernah kerja bareng kan? Pernah. Kalau misalkan Kang Heri kan bilang enggak usah dulu. Bilang aja saya bangga kerja sama Kang Heri. Direct vokal dulu. Saya lagu saya di direct vokal loh sama Kang Heri. Itu kalau misalkan itu lagunya notasi lagu dulu tuh lagunya Kahitna banget itu sebenarnya. Emang iya sih. Itu Yofi banget itu. Mas Yofi emang keren banget sih Mas Yofi ya. Itu kayak ngambil metode dia banget bikin lagunya. Gitu. Nyoba dan akhirnya ya begitulah hasilnya. Udah berapa banyak yang lo ciptain Bel untuk orang yang udah dibawain dirilis sama orang-orang? Orang-orang berapa ya? Mungkin udah banyak. Sekarang udah 5, 7, nggak tahu lupa juga sih. Banyak ya tapi? Ya lumayan deh. Seru. Banyak yang suka, ya puji Tuhan banyak yang suka sama karya-karya gue juga sih. Iya. Maksudnya kayak. Tapi emang jujur enak sih lagu-lagu. Terima kasih. Emang enak sih kalau dipuji bingung nih. Kadang-kadang saya kalau dipuji bingung beneran dah. Ya nikmati aja lah kalau ada karya yang bagus ya. Ya nanti kita cerita lagi sih masalah dia berkarya terus sama karya-karya yang sekarangnya. Cuma gue ada penasaran nih sebenarnya. Lu tuh kan sarjana hukum Pel, bener gak sih? Bener. Lu sarjana hukum, terus lu pernah nggak background kesarjanaan hukum lu itu justru membantu dalam lu berkarya di industri? Contohnya misalkan lu jadi paham kontrak, lu ngerti dengan aturan-aturan manajemen di label, kontrak kerjasama dan lain-lain, kepake nggak sih? Kepake sih, kepake banget. Jadi lebih kritis sama kontrak sih jadinya. Oh gitu ya. Karena kan dulu waktu kuliah kan kita
ada mata kuliah apa? Pembuatan kontrak kan. Iya. Iya kan. Jadi kita tahu nih cara pembuatan kontrak. Jadi ketika kontrak muncul, kita baca jadi ngerti lah sistemnya dari kontrak itu apa tuh, ngerti kita. Iya. Jadi ngerti kira-kira ini kita setuju enggak, ini apakah merugikan kita apa enggak, apakah nanti kedepannya akan untung buat kita tuh kepake banget sih. Jadi penting banget ya. Penting sih. Penting, makanya kuliah itu enggak, musisi-musisi yang kuliah itu sebenarnya jangan nyesel sih, kuliah tuh penting banget. Iya. Mau ujungnya jadi musisi pasti ilmunya kepake. Iya sih benar. Karena banyak orang kuliah desain aja ujung-ujungnya dia bikin artwork sendiri. Iya. Iya kan, kepake juga Kepake akhirnya. juga, Sama ya. hukum juga sama. Jadi pinter ngomong sama orang. Iya benar-benar. Jadi apa? Tapi sejauh ini untuk masalah yang lu kuasain, misalkan masalah hukum ini gitu kan, ini banyak banget artis-artis yang agak bermasalah karena akan banyak sekali artis-artis yang benar-benar nggak ngerti masalah hukumnya. Iya sih, bener nggak sih? Bener. Dan itu impactnya panjang. Impactnya panjang banget sih. Banyak Mereka nggak problem. menyadari itu. Iya kan? Karena kalau misalkan mungkin artis yang kena kayak gitu mungkin cuma ikutin culture yang terjadi. Iya. Kan banyak di Indonesia yang maaf hukumnya tuh nggak ditegakkan aja sebenarnya kan. Iya. Yang ada tapi nggak disosialisasikan, nggak dilakuin lah. Contoh yang simpelnya buang sampah pada tempatnya aja itu kan aturannya ada itu. Iya benar. Dendanya gede juga kalau buang sampah sembarangan tuh sebenarnya. Iya kan? gede. Gede itu, tapi orang tetap buang sampah karena nggak ada yang tegakin. Jadinya orang entengin aja. Biasanya saya juga buang sampah di sini. Jadi gitu kan. Iya benar. Biasanya saya boleh pakai ini karya ini, jadi gitu kan jadinya. Boleh. Panjang itu, kalau hukum tuh parah deh pokoknya. Jadi bisa hati-hati aja sih gara-gara belajar, hati-hatinya jadi. Terus gue mau nanya sekali lagi. Waktu lu kuliah kan ini gue nganggapnya nih lu tuh sebagai seorang penyanyi yang mengerti hukum nih. Ya, semoga aja ya. Semoga aja ya. Nah, lu waktu di kampus masalah hukum ini ada nggak dipelajarin masalah-masalah kalau salah hak-hak royalti? Ada. Haki. Mata kuliah haki atas ya. kekayaan intelektual. Ya, menurut lu gimana dengan apa yang terjadi dengan industri sekarang? Ya sebenarnya sih ini berat banget ya kita ngomongin itu. Tapi seru ini. Tapi seru sih. Tapi memang karena sebenarnya aturannya udah ada sih. Sebenarnya ya. Aturannya kan udah ada kan. Iya. Aturannya udah ada, karena nggak ditegakin, jadinya udah chaos. Iya. Udah pelakunya udah banyak. Ya kita sebagai orang ikutin aja kan. Iya. Tetap aja kan dengan kasus sekarang. Ya gue pun penyanyi kafe kan. Iya. Ya gue tetap ikutin aja. Kalau dia nggak apa-apa ya gue nggak apa-apa. Padahal sebenarnya aturannya udah ada. Iya. Jadi menurut lu Indonesia kayak gimana sekarang? Ya itu sih, kaget aja sih tiba-tiba nggak boleh. Tiba-tiba ada sesuatu yang dilarang itu orang Indonesia itu. Ini nggak boleh tuh. Menurut lu gimana nih? Misalkan kafe, contohnya, terus ada penyanyi gitu, itu harus itu menurut lu gimana? Yang terjadi sekarang kan bikin chaos nih. Ya harusnya sih. Harusnya gimana? Kira-kira? Nggak tahu ya, ini opini gua aja. Opini lu ya. Gua lebih nggak peduli juga. Karena gua bingung sebenarnya. Menurut gua sih kalaupun boleh kasih ide ya paling sosialisasi sih paling penting. Kan kasus ini kan tiba-tiba ada kasus. Orang yang lain kaget, lo kok ada kasus? Iya benar. Mestinya udah tahu ini salah dari awal, jangan dibilang ini ada aturannya tahu, nggak mendingan ngomong teman-teman kita tuh sebenarnya udah ada aturan ini. Iya. Kita rencananya dari bulan ini kita mau sosialisasi begini. Menurut kalian gimana gitu loh. Mestinya ngobrol. Menurut lu kurang Indonesia secara industrinya untuk edukasi Dengan kita kaget aja itu kan kurang berarti. Kurang banget. Iya, kita kaget. Kita aja yang musisi kaget. Berarti harapannya memang sebenarnya dari industrinya sendiri. Iya, dari industri sendiri. Peran pemerintah juga mungkin harus. Iya, karena berhubungan sama undang-undang berarti pemerintah sudah. Itu. Gak bisa kalau misalkan kita yang berkesan. Gak bisa diem juga kan si pemerintahnya. Pemerintahnya harus bergerak sih. Iya benar. Satu-satunya ya mudah-mudahan lah ya. Aduh semoga. Kedepannya nih nggak tahu ini beresnya kapan. Bener sih. Karena ini kayaknya panjang nih masalahnya. Iya. Soalnya masih pengen nyanyi lagu Indo juga ini. Iya. Masih saya nggak bisa nyanyi lagu ini T5 lagi. Ada fenomenal ini lah. Kafe-kafe pada berhenti muterin lagu Indonesia sekarang. Iya, katanya suara burung juga royalti. Katanya kalau misalkan kayak gitu ya udah, kalau misalkan royalti juga pasangannya burung beneran dah. Jadinya kan nggak kena royalti tuh kalau pasang burung beneran tuh. Repotnya di situ. Iya, repot banget. Berimpact lah ya. Berimpact banget. Parah. Aduh, udah panjang nih. Kita udah mulai ngomongin masalah hukum, masalah royalti dan lain-lain. Ya sekarang kita balik lagi aja, kita ngomongin ke masalah singlenya nih. Gue pengen tahu nih cerita singlenya karena kan sebenarnya lagi promo.
Single pertama lu tuh judulnya apa sih, Lex? Berhenti berharap. Berhenti berharap. Ya, sama label gua Vergo itu gua berhenti berharap. Berhenti berharap. Itu ini apa? Apa namanya? Pengalaman lu itu. Pengalaman tuh. Gua tuh soalnya gua nggak bisa bikin lagu happy sebenarnya. Lu banyak masalah. Iya kayaknya. Antara banyak masalah sama playing victim sih. Oh iya sih. Judulnya berarti Berhenti Berharap. Berhenti Berharap, ya. Temanya tentang apa tuh? Sebenarnya sebenarnya ini simple banget. Di lagu ini cuma mau ngomong sama mantan kita gitu. Ngomong sama mantan gua kayak thank you ya, dulu udah pernah ada di hidup gua, udah berjuang buat gua. Sekarang gua berhenti berharap karena gua udah nemuin orang yang baru. Yang udah lebih ngerti tentang gua dibanding lo gitu. Gitu. Gua sempat ngedoain lo lagi di masa lalu gua. Gua sempat ngedoain lo lagi untuk bareng, ternyata nggak bisa. Ternyata memang Lu capek jadinya. Gua capek dan memang udah tutupannya berhenti berharap aja. Udah gua mau berhenti berharap sama lo deh gitu. Gua mau maju, melangkah lebih maju bersama Indonesia. dia nih kayaknya semangat sekali ngomongnya nih, bener-bener pengalaman bener nih kayaknya. Bener pengalaman bener nih. Harus hati-hati soalnya kan nanti ada yang nonton kan takutnya dipikirnya saya belum move on. Saya takut juga kadang-kadang. terus orang yang diomonginnya denger lagi lihat. Oh, kamu belum move on. Saya sudah move on. Iya, tentang itu. Nah, itu proses pembuatannya gimana, Alex? Ini lagu siapa? Lagu lu sendiri? Lagu gua sendiri. Wah, gua sendiri. keren nih lagunya. Waktu itu ini juga prosesnya gimana itu? Proses pembuatan lagu sampai ke produksinya? Prosesnya pasti pertama nulis dulu. Sebenarnya banyak cara sih, tapi ini yang saat ini buat lagu ini gue nulis dulu. Oke. Gue nulis, pas udah nulis baru gue pakai piano, gue cari nadanya. Nadanya itu gue cari, setelah itu udah gue langsung bikin guide-nya aja. Kebetulan kan lagu ini cuma piano and strings doang kan. Oh iya. Ya, stringsnya dibantu sama temen gue juga. Oh gitu. Terus Recording cepet sih prosesnya cepet karena berapa lama? Cepet banget kayaknya deh. Kayaknya cuma seminggu tuh udah beres ya? Oke, udah rampung nih. Karena memang simple kan, cuma piano, strings. Iya, strings doang. Udah itu doang. Habis itu mixing, mastering ya udah beres. Mixing, mastering beres. Cepet sih soalnya cepet itu. Nggak ada backing vokal dikit, jadi nggak ada instrumen lain. Oh, gitu ya? Soalnya ngerjainnya di kamar sendiri. Itu kan ngerjainnya di rumah. Di studio di rumah. Jadi ya tergantung mood. Kalau moodnya bagus cepet kita bikinnya. Tapi bener sih, kadang-kadang gue mau kasih tahu juga karena kita kan sama-sama orang musik ya. Iya. Kadang-kadang ada beberapa yang ide tuh nggak keluar justru di studio. Adanya pas bangun tidur. Pas bangun tidur. Dan itu begitu kita mau rencananya ke studio malah lupa. Ada apa yang gue mau bikinnya gitu. Pernah kayak gitu kan? Pernah lagi bikin, tiba-tiba udahlah nggak jadi lah. Gitu. Iya kan tiba-tiba. Sering banget kayak tiba-tiba akhirnya pas padahal kita udah bikin sampai first, akhirnya lupain aja lah, buang. Lupa, iya. Akhirnya udahlah lupain aja lagu kemarin. Itu tuh mood musisi kayak gitu tuh. Parah, iya benar. Udah dibantu coklat, dibantu apa nggak ngaruh kalau emang nggak ada. Jadi itu prosesnya 1 minggu. 1 minggu. Gitu. Kalau bikin lagu biasanya suka ini nggak sih? Maksudnya entah apa chordnya dulu atau liriknya dulu. Yang kebiasaan lu nge-level. Kayaknya ini gue sebenarnya nggak tahu ya. Sebenarnya kadang-kadang bisa chordnya dulu, tapi lebih sering, mostly gue tuh lebih tiba-tiba nyanyi. Oke, spontan ya lo ya orangnya. Sorry. Pada ketawa kan, angkat-angkatan tuh sama gue. Oke. Jadi pas lagi main piano kayak tiba-tiba aja gitu, kayak lagi main biasa, tiba-tiba nyanyi. Kau yang pernah ada di hidupku. Ini aja ngasal nih. Iya. Tiba-tiba jadi gitu. Tapi nyatet tapi harus direkam. Atau nggak lupa Iya benar. Iya kan gitu. Mesti direkam sih. Kadang-kadang juga bikin lagunya juga nggak tahu tentang apa. Ini keluar aja gitu aja. Nyanyi aja. Kira-kira apa bawah sadar kita lagi mau bikin lagu tentang apa. Oke. Biasanya nih nggak tahu ya filosofinya. Gue tuh kadang-kadang gue percaya ketika gue nyanyiin lagu sesuatu yang random itu sebenarnya kisah di bawah sadar kita yang mungkin di masa lalu tau. Kata-katanya keluar dan itu cuma sebenarnya tuh kisahnya udah nggak ada, sih masa lalu. Gue bisa ternyata lagu yang gue ciptain itu ternyata adalah masa lalu gue di tahun berapa. Pas gue pikir kenapa ya gue bisa nulis ini? Oh ternyata gue pernah sakit hati sama orang ini, atau gue pernah nyakitin orang di tahun sekian gitu. Setelah gue pas jadi, ini tentang si ini, ini tentang si ini. Jadi lu random aja ya? Iya random. Bikin ini kejadian waktu masih. Iya benar. Jadi pakai bawah sadar aja sih. Berarti nginget masa lalu pakai nulis lagu bisa ya? Bisa. Jadi kalau misalkan pacar gue nanya kan, lo ini bikin lagu tentang siapa? Ini kayaknya tentang si ini deh.
Emang kamu masih sayang? Enggak juga. Berantem. Jadi ribut tuh. Makanya kalau waktu itu mau jadi pacar gua harus tahu nih. Gua bikin lagu kadang-kadang random. gitu. Gitu. Nah ini sih berhenti berharap ini ada musisi lain nggak selain lu? Ada namanya Renaldo Sawut. Oke, dia ngerjain apa tuh? Dia ngerjain stringsnya. Oh, stringnya. Dia banyak, dia magang Unmesh kemarin dia juga. Oh, Unmesh dia Iya, juga. Dia banyak, dia Okai juga. Dia. Okai Kebetulan juga. dia basis band gua. Oh. Gue punya band juga kan. Gue punya band juga. Dia memang ranger juga. Oke. Ranger top cek kita lah kalau di band. Iya. Nah, memang pas. Jadi ini unik. Gue sama dia tuh dulu gue pernah lagu gue dibeli orang dulu banget. Lagu gue dipakai orang, terus aransemennya jadi. Mas jadi bagus banget nih aransemennya. Berapa tahun kemudian gue seband sama yang aransemen. Padahal nggak kenal. Oh, lu yang aransemen. Dari situ lah baru berhenti berharap. Tolongnya dok, lo yang ini bantuin lah. Lo bikin string, gue jatuh cinta banget sama string lo. Gitu. Jadi dia yang. Jadi dia deh. Cuma ada yang lain nggak selain dia? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada Itu ya? gara-gara dia. Dia kan biasanya kita bikin piano udah kasih aja piano vokalnya. Dia bikin string jadi. Yeah. Gue pulang lagi gue ganti pianonya. Karena gue ngerasa gue nggak mensupport sama sekali stringsnya. Gue balik gue bikin ulang. Ini lu ulang. Ulang lagi. Kebagusan. Kebagusan dia. soalnya stringsnya. Ya ampun dah gue ulang lagi pianonya jadinya. Tapi gue denger juga emang enak banget sih itu maksudnya. Enak banget sih. Vibes-nya enak gitu, kedengerannya enak, moodnya enak gitu. Iya sedih-sedihnya ada. Ternyata sejago itu ya musik. Itu juga terinspirasi sama Afgan sebenarnya. Afgan. Ada lagunya Afgan judulnya Pedih kalau nggak salah. Itu cuma piano sama strings doang, nggak terinspirasi dari itu juga. Pengen bikin yang piano sama strings. Lebih simple ya, simple tapi mewah gitu. Terus nyanyinya nggak terlalu grande. Oh iya nggak terlalu grande. Biasanya kan gitu ya musik sekarang kan. Di rekaman nggak grande, pas di panggungnya grande banget. Aransemen kita ubah. Gila-gilaan dia. Tiba-tiba cangcuter. Tiba-tiba cangcuter. Terus lagu lo, tapi lu sebagai komposer selain lu nyanyiin lagu lu sendiri, terus lu juga kan kadang-kadang kasih lagu buat orang juga. Lu biasanya kalau misalkan sama orang yang mau pakai lagu lu nih, ini gimana sistemnya biasanya? Beli putus? Ada yang beli putus. Atau advance? Atau IPL? Ada yang beli putus, advance juga pernah ada. Sebenarnya pernah semua, tapi semenjak gua gabung sama label gua, Virgo Record, gua diajarin banyak hal sih tentang tentang dunia perciptaan. Oh ternyata ada yang namanya IPL, ada yang namanya royalty, bagaimana sistemnya, ada lembaga yang kolektif yang mengkolek itu semuanya, ternyata ada publisher gitu. Akhirnya ngerti lebih jelas ya. Dulu deal sendiri ya? Dulu deal sendiri. Iya. Kalau dipikir-pikirin kalau deal sendiri, kalau tiba-tiba dia lakukan, gua nggak dapet apa-apa ya. udah pulih putus, tiba-tiba dia laku. Ya sayang banget ya. Makanya di situ itu ngeri ya. Jangan ngasih pulih putus, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Iya benar sih. Ya udah semenjak itu udah dapat publisher, udah semua lagu dikelola aja udah. Dan akhirnya hak ekonomi lu dapat semua dari hak ekonominya dapat. Ya sebenarnya kita nulis lagu untuk investasi masa depan aja sih. Iya benar. Nggak bikin. Menurut lu aset gak sih karya cipta? Aset tuh. Warisan Sih. Pasti iya, sih. Bener. Sampai anak-anak tuh kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang nyanyiin lagu kita, bakal sehebat apa nanti ke depannya. Iya. Yang penting sudah ada aturannya yang jelas untuk ngaturin ini. Kalau dia meledaknya gimana, uangnya kemana, yang penting jelas. Itu kan nanti buat anak cucu juga. Betul. Jangan kalau berproses jangan mikirin waktu tepat nih. Iya sih kan? Benar. Semua pasti ya angkatannya Kang Eri lah, semuanya itu legend-legend zaman dulu kan pasti prosesnya panjang. Kalau angkatan kita justru banyak yang nggak tahu tuh kalau lagu itu sebenarnya aset. Iya, kan? Iya. Banyak yang nggak diurus segala macam. Iya sih. Giliran sekarang nggak ada bagian haknya, teriak-teriak semuanya. Iya, emang banyak angkatan kita gitu. Justru aku ngelihatnya kayaknya anak-anak sekarang angkatan lo ya Lex. Dari lu milenial deh. Milenial sampai ke zilenial. Gue ngelihatnya kayaknya anak-anak sekarang lebih ngulik untuk masalah itu. Karena mungkin gara-gara angkatannya Kang Yeri yang udah terlalu bodoh kata gue. Bukan. Nggak ngomong gitu, nggak gitu. Ya mungkin ada, nggak tahu ya. Ya mungkin karena nggak mau generasi bawahnya kayak gitu dinasihatin. Benar. Nanti dulu sih kayak Kang Geri kan cerita-cerita sharing dari belakang kan kita gini nih. Kan jadinya kita dapat ilmu baru. Iya benar. Nanti sama juga nanti kalau ada generasi di bawah kita lagi. Iya benar. Kita kan ngasih tahu lagi apa yang terjadi di sekarang. Penting banget ya sebenarnya. Penting sih, saling support kan. Bisa paham kayak kan lu juga kan tadi bilang jadi akhirnya gue ngerti nih beberapa poin-poin itu kan penting banget ya. Iya, penting banget sih benar kalau jagain haknya. Karena ternyata warisan bisa turun ke anak cucu kita sebenarnya. Itu semua. Penting. Seru lah kalau dunia.
Nah terus udah berapa lama balik lagi nih ke single nih? Udah berapa lama rilisan ini yang berhenti berharap ya kalau salah? Bulan apa ya? Bulan apa sih? Bulan apa? Rilis bulan apa ya kemarin? Berhenti berharap bulan apa? Mei ya? Mei. Berarti ini udah masuk bulan ketiga ya? Bulan ketiga. Udah ada responnya nggak sih dari publik? Seperti apa gitu? Kita masih di proses tahap promosi sih. Promosi aja. Kita masih optimal karena juga saya kan hitungannya artis baru kan. Iya. Kita juga lagi mau mencoba banyak hal gimana caranya lagu ini terdengar di banyak kuping. Lagi diusahakan gitu. Tetap diusahain aja sambil berkarya untuk Lightness. Jadi apapun yang sekarang dilakukan yang penting gimana caranya exposure-nya bagus gitu betul, aja. Jadi dibantu sama label segala macam. Sambil nyiapin single-single. Enggak boleh berhenti tuh, harus jalan terus. Iya, itu benar. I love you. Sekarang mah yang paling penting tuh sekarang sih exposure tuh harus kencang banget nih dari movement yang harus kita bikin ya artis yang kayak gitu. Terus apa harapan lu gimana nih dari single ini dari Lex? Ya harapan gue nih sebagai musisinya aja, gue berpikir gue tuh lebih ke senimannya aja ya. Nah, ya pasti kalau tentang ekonomi ya pasti kita mau lah kita jadi hidup dari karya. Betul. Tapi saat ini gue cuma pengen lagu gue tuh dengar sama banyak telinga aja dan orang-orang tuh bisa nikmatin karya gue dengan apa ya? Dengan baik lah gitu, dengan gampang, dengan cari lagu gue gampang, dengerin kalau mereka lagi sedih atau lagi pengen ngeluapin perasaannya. Ya bisa dengerin karya gue. Gue pengen karya gue bisa jadi berkat buat orang aja sih. Nah, itu udah paling kayak pendeta nih jadi berkat buat orang. Ada yang orang ngomong katanya vibes gue kayak orang pendeta katanya. Gak tahu juga ya, saudara-saudara ya, siapa tahu berapa tahun kemudian. Oke, berarti buat lu nih ya, lu sebagai performer sekarang sebagai penyanyi baru gitu ya, baru nongol sebagai penyanyi nih ya, rilis. Terus menurut lu tantangan apa yang lu anggap paling berat nih, Vel, untuk saat ini dengan keragaman dan kerendeman industri musik Indonesia saat ini? Kalau beratnya tuh mungkin karena semakin maju musik semakin unik ya. Iya benar. Ya musik semakin unik ya. Ada yang kita berpikir bahwa ini jelek ternyata laku. Iya, itu kan ternyata. Iya benar. Ternyata kan bikin kita jadi insecure kan. Iya benar. Itu sih yang bikin insecure sih. Apakah orang zaman sekarang pengen dengernya yang kayak gini ya? Sedangkan gue nggak kayak gini musiknya gitu. Itu tantangan banget. Itu dilema banget lu ya. Dilema banget. Apakah kita ikutin arus? Tapi ketika kita ikutin genre yang arusnya sekarang, kita nggak jujur sama perasaan kita. Lu terpaksa. Iya. Tapi laku gimana kalau laku? Ya makanya bingung kan. Itu dilema banget. Iya kan. Tiba-tiba kita mainin sesuatu yang ikutin orang gara-gara ikutin arus. Sedangkan nggak kita banget gitu. Iya, agak susah gitu. Apalagi kalau terlalu nyebrang. Betul. Ya misalkan dangdut naik. Gua nyanyi dangdut kan nggak bisa kan. Nggak dapet jadi jelek dangdutnya sama gua kan. Ya kan itu jadi repot gitu. Kayak gitu itu repot. Kayaknya semua musisi ngerasain hal yang sama nggak sih? Karena idealisnya itu kadang-kadang bertolak belakang sama wave-nya gitu. Ya emang itu musisi hampir rata-rata gitu tuh. Ngerasa kalau kita membuat sesuatu yang bukan gue gitu, pasti itu akan sesuatu yang cukup berat. Betul. Iya, makanya kayaknya itu fungsinya tim label, fungsinya teman-teman musisi komunitas. Iya benar. Untuk bisa sharing lagu ini kayaknya kurang ini deh. Jadi kita sama-sama sharing kira-kira tengahnya di mana supaya kita pikirin lakunya juga, idealisnya juga jalan. Itu. Iya benar. Harus. Apalagi gue pop ya. Pop ini kan gila. Buset, semuanya pop. Lawannya banyak. Ya Lawannya banyak. Nah tapi lu masih pede dong dengan single ini kawan. Karena gue percaya setiap karya ada pendengarnya masing-masing. Iya benar. Rezeki nggak kemana ya. Rezeki nggak kemana. Tenang aja. Terus mimpi lu apa dari single atau mimpi ya paling lu harapin lah gitu. Maksudnya sekarang mimpi lu yang paling besar nih mungkin lu punya kedepannya nih apa lu punya album sendiri, gue pengen punya tour atau kalau kolaborasi sama beberapa artis lain, lu punya harapan besar nggak mimpi lu di situ? Ya mimpi gue sebenarnya pertama pengen hidup dari karya gue, pasti. Kedua ya gue pengen manggung seperti yang gue omong di awal, gue pengen manggung orang nyanyiin lagu gue karena gue gitu. Maksudnya memang gue nyanyi semua sih ngelong karena lagu gue gitu. Iya. Gue pengen nyanyi di depan orang yang banyak. Konser. Iya. Kalau album itu
itu kayak berjalan waktu kita akan merubah strategi. Itu kan strategi kan. Iya. Tapi pasti album semua penyanyi akan mau punya album. Iya semua. Tapi cita-cita itu berjalan ya. Iya berjalan lah pasti. Tapi lu yang pengen tadi konser. Konser sih. Pengen banget. Mudah-mudahan ya lu udah kesempatannya nanti ada. Ya nggak harus gede-gede banget dulu lah. Kecil-kecil dulu aja. Showcase aja jadi showcase ya. Udah step pertama udah puas banget itu. Tapi lu udah ngelakuin itu kan sekarang? Masih ada beberapa yang misalkan program lu ternyata untuk menciptain exposure gue nih, gue bikin showcase gitu maksudnya. Show ini ya showcase buat promo. Udah ada. Ya udah, tapi yang mungkin yang gue pengen adalah showcase buat nama gue sendiri. Jadi gue bisa konsep konser gue kayak apa. Atau enggak showcase mini konser gue kayak apa. Aransemen gue yang mungkin gue yang bikin. Karena kita akan gue main musik kan, jadi gue punya ide juga. Panggungnya kayak apa. Dengan semua teknisnya tuh gue pengen banget nge-create konser sendiri. Iya benar. Itu sih. Mudah-mudahan sih dapat sih. Wah, well nanti. Gue doain. Amin, terima kasih Kang. Aduh, terima kasih. Rencananya ini kan berarti berharap kan udah dari bulan Mei ini sampai ke ada rencana next single? Setelah Berhenti Berharap sudah masuk. Single kedua udah ada. Udah rilis. Udah rilis? Udah rilis. Oh, udah rilis lagi? Udah rilis lagi sebenarnya. Lika-Liku judulnya. Lika-Liku. Yang lagi promo sekarang? Dua-duanya tetap. Dua-duanya Kita bantai dua-duanya. Oh. Kita coba dua-duanya. Karena itu dua genre yang berbeda. Beda ya? Lika-Liku itu lebih ke bossa nova gitu. Oh, yang Lika-Liku lebih bossa nova. Middle. Lebih middle lah, lebih kayak. Oke. Teknik bernyanyinya juga agak chill aja gitu. Wih, seru. Ceritanya juga tentang apa itu? Itu ceritanya tentang simple aja. Waktu itu gue bikinnya pas gue lagi ribut mungkin sama pacar gue, terus gue mikir kayak aduh gue gak kuat sih ya sama keadaan pacaran kayak gini ya. Iya. Tapi ternyata itu kan cuma lika-liku. Oh, lika-liku. Ya, perjalanan hidup aja. Gitu. Jadi lu pengen bercerita masalah itu ya? Iya, masalah itu aja. Cuma lika-liku cinta sama lu. Tolong ya, jangan bikin gue semakin ragu gitu. Oh gitu ya? Iya. Seru. Berarti ini yang baru rilisnya yang ini ya? Lika-liku. Yang Lika-liku. Berarti sebenarnya sekarang udah punya 2 single? 2 single. Ada rencana EP nggak? Gak tahu, saya tanya label saya nanti. Gimana nih dari teman-teman label? Iya, teman-teman tanya mau EP ya boleh, saya mah yang penting karya saya ada. Yang penting mau jalan. Yang penting pokoknya tujuannya nih gue harus konser nanti. Iya, pentingnya konser. Kalau ujung-ujung bikin konser khusus Felix Verdi live konser mah keren. Oke. Wah banyak banget nih guys. Jadi ada beberapa yang sudah dikeluarkan karya-karyanya dan gue udah denger sih bagus-bagus lagunya. Nah buat teman-teman nih yang mungkin next akan nonton. Buat ngelihat activity lu nih, misalkan daily activity lu rilis karya atau lu jadwal konser lu kali nanti gitu ya. Teman-teman yang nonton ini teman-teman bisa lihat di mana, Bro? Pokoknya kalau misalkan mau dengerin karya gua atau mau nonton itu ada di YouTube-nya label ya, gua, Virgo Record Official. Instagramnya sama juga, namanya Virgo Record Official, dan Instagram gua Felix Vergil 15. Oke. Sama TikTok gua. TikToknya apa? Felix Vergil 15 juga. Lu nggak punya YouTube juga yang pribadi? YouTube gua ada pribadi tapi belum gua aktifin lagi. Udah sayang padahal ada duitnya, Bro. Iya, sampai gua iya sih. Nanti ya sabar ya pelan-pelan ya. Saya gua lagi fokus di TikTok soalnya. Iya. TikTok lagi tapi bener sih trafficnya TikTok keren. Iya, TikTok gua lagi lumayan naik. Iya. Oh, bagus ya. Mudah-mudahan sih tambah banyak. Semoga itu jadi jalan lainnya. Enak buat jualan soalnya. Bisa buat jualan. Iya, bener. Iya. Wah, seru banget, guys. Terima kasih. Kita udah ngobrol sama Felix nih. Dia jago bikin lagu, keyboardis juga jago banget. Enggak jago-jago banget lah, lumayan lah. Iya, suaranya juga adem gitu. Enak banget, lu lengkap banget sih, Fel. Jadi penyiar bisa kali ya, podcaster kali ya. Suaranya enak ya? Selamat malam semuanya. Oke, pokoknya thank you banget. Fel udah datang, pokoknya diundang. jangan lupa semuanya udah ada di platform sosial. Semuanya udah ada di digital platform semua. Digital platform semuanya. Jadi teman-teman kalau mau dengerin 2 lagu single pertamanya si Berhenti Berharap dan Lika-Liku, silakan langsung di streaming aja guys. Nonton guys, seru video klipnya seru. Fel, thank you banget udah hadir di podcast ini ya. Di Mari Kita kasih. Bahas, semoga karya-karya lu bisa diterima luas nih. Amin. Buat pencinta musik Indonesia, terus bisa ngasih warna baru buat industri musik Indonesia juga. Nah, jadi sebelum kita tutup mungkin biasa ini gue tanyain sih. Ada pesan nggak buat para penonton atau pendengar yang lagi berjuang ngejar mimpi mereka terakhir? Oh, ya gue selalu bilang ini, kalau misalkan mau berkarya, jangan pernah ragu berkarya, karena setiap karya tuh udah ada pendengarnya masing-masing. Rezekinya ada. Semuanya tenang aja, udah nggak apa-apa. Okay. Jangan pernah ragu untuk berkarya, karena karya itu adalah
identitas dari musisi. Tepuk tangan dong guys. Nggak nyangka sebijak ini loh. Oke guys, itu tadi obrolan seru kita bareng Felix Vergy, sarjana hukum. Seorang penyanyi baru dengan perjalanan unik di dunia hukum dan di musik Indonesia juga. Jangan lupa dengerin karya-karya Felix. Tadi gue udah sebutin ya. Tinggal di streaming aja. Support musisi lokal ya guys, teman-teman. Dan sampai ketemu di episode berikutnya dengan narasumber dan bintang tamu yang bakal lebih seru lagi ke depannya. Mari kita bahas. Thank you Felix. Thank you.